salam Spotlight. Nah, sekali saya Antung Nurami kembali menjumpai Anda dalam Spotlight, sorotan berita olahraga. Sejumlah informasi berita olahraga baik dari daerah, nasional maupun internasional telah kami siapkan spesial untuk Anda. Nah, sebagai sajian pembuka kami ajak Anda untuk menyaksikan berita seputar penundaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah tahun 2020. Olahraga Pelajar Daerah Kalimantan Selatan 2020 yang rencananya dilaksanakan pada 31 Maret sampai 4 April mendatang di Kota Banjarmasin harus ditunda. Penundaan berdasarkan Surat Edaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan tertanggal 19 Maret 2020. Dalam isi suratnya, penundaan berdasarkan surat edaran dari Kemenpora Republik Indonesia tentang tindak lanjut upaya pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selain itu, surat protokol kewaspadaan pencegahan wabah COVID-19 bagi kegiatan olahraga. Sementara untuk waktu pelaksanaan sampai adanya konfirmasi rekomendasi dari Kementerian Kesehatan serta BNPB tentang berakhirnya potensi penyebaran virus COVID-19. Di Popda yang semula dijadwalkan dilaksanakan pada tanggal 31 Maret sampai 4 April ini sehubungan dengan surat dari Dispora Provinsi bahwa dilakukan penundaan sampai batas waktu yang ditentukan. Kemudian mereka ini juga menunggu instruksi dari Kementerian Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong meminta atlet Popda Tabalong untuk menjaga kesehatan dan kebugaran. Walaupun terjadi penundaan pelaksanaan Popda yang rencananya dilaksanakan pada 31 Maret sampai 4 April mendatang di Kota Banjarmasin. Selain itu juga, atlet dan pelatih Popda diminta tetap menjalankan program latihan dalam upaya peningkatan persiapan atlet sebelum jadwal pelaksanaan ditetapkan. Dan dalam program latihannya, tim pelatih untuk bisa menjalankan prosedur pencegahan virus COVID-19. Kepada cabur, kami sarankan tetap sesuai dengan instruksi provinsi, latihan tetap jalan, tetapi tidak bisa optimal seperti normal, tidak ada hambatan, sebagaimana yang sebelum adanya instruksi masalah virus ini. Kita kembalikan kepada atlet itu sendiri, kedisiplinan pribadi, menjaga kesehatan dan kebugaran mereka. Kemudian mereka harus tetap melaksanakan instruksi pelatihnya, dimana kalau latihan bersama, bagaimana safety-nya, ini pelatih sendiri masing-masing cabur yang mengaturnya. Melalui penundaan pelaksanaan Popda 2020 ini berdampak positif atlet Tabalong, salah satunya jangka waktu kesiapan atlet dari latihan dan peningkatan skill dan mental dalam bertanding. Sesuai program latihan yang telah dilakukan selama 3 minggu, tim bola voli putra Popda Tabalong alami peningkatan dari berbagai aspek. Peningkatan pada aspek kekompakan tim dan penguasaan teknik bermain berbanding terbalik dari pertemuan awal sebelumnya. Dengan adanya penundaan waktu pelaksanaan Popda, tim pelatih bisa memaksimalkan waktu persiapan bagi atletnya. Kedepannya program latihan akan difokuskan dari segi permainan, yakni pada teknik, serangan, dan pertahanan dalam bertanding. Sebagai pelatih, kami menanggapi ini secara positif karena penundaan pemerintah dalam melaksanakan Popda ini itu bertujuan sangat baik, terutama bagi para atlet dan juga para pelatih untuk menjaga agar jangan sampai atlet-atlet generasi kita itu terjangkit virus COVID-19
yang bisa merugikan dirinya juga keluarga dan orang lain. Kedepannya kami akan lebih mengarahkan kepada teknik-teknik serangan dan teknik pertahanan. Jadi untuk ke depan kami akan mengarahkan pada teknik permainan. Sementara atlet Popda Tabalong dari cabang olahraga tenis meja juga mengalami peningkatan setelah ikuti program latihan. Peningkatan pada ketahanan atlet dalam mempertahankan pukulan bola saat atlet tersebut melakukan uji coba dengan seniornya. Kedepannya, program latihan atlet tenis meja Putra Fitri Rifani dan Muhammad Uzairun Nusyuk akan difokuskan kepada servis bola awal. Servis bola ini merupakan salah satu teknik paling penting untuk mengungguli lawan tanding pada permainan tenis meja dalam mendapatkan poin. Alhamdulillah anak-anak kita tuh semangatnya udah meningkat jauh. Mereka semangat tiap hari latihan. Jadi kreativitas dan latihannya kalau dari prediksi awal 20-30% ada meningkatnya. Di sini latihan servis yang kita genjot, yang mereka ada sebagian pola-pola servis yang mereka buta dengan servis orang. Artinya servis ini menentukan dari permainan. Dari hasil latihan selama 3 minggu, kesiapan tim atlet Popda cabang olahraga bulu tangkis mencapai 80%. Hal tersebut sesuai dari program latihan yang diberikan dari tim pelatih dari fisik, teknik, dan taktik. Atas penundaan pelaksanaan Popda, sementara waktu tim pelatih meliburkan pertemuan latihan kepada 6 atlet bulu tangkisnya. Namun tetap memberikan program latihan peningkatan kebugaran dan fisik dari jogging, skipping, dan sprint pendek. Pada pertemuan selanjutnya, tim pelatih akan memprogramkan latihan khusus dalam bertanding. Salah satunya teknik dengan melakukan uji coba bersama daerah lain, sehingga diharapkan mampu meningkatkan mental atletnya dalam bertanding. Kita fokus ke teknik aja lagi sama sparring partner untuk uji coba aja lagi. Mental gitu. Ya, menambah mental bertanding. Harapannya kita pertama tidak menilai menang kalah, yang penting kita melihat persiapan dari anak-anak, kelihatan apakah sudah kelihatan dari latihan yang diterapkan. Sementara atlet Popda Tabalong dari cabang olahraga sepak takraw juga mengalami peningkatan setelah ikuti program latihan. Peningkatan terlihat pada peningkatan fisik, kekompakan, dan teknik bermain. Kedepannya, program latihan atlet sepak takraw putra dan putri akan difokuskan kepada penerimaan bola servis. Penerimaan bola servis ini merupakan salah satu teknik paling penting untuk mengungguli lawan tanding pada permainan agar mendapatkan poin. Sudah mencapai ya 70% lah dari hasil latihan yang sudah kita siapkan. Ya mudah-mudahan nanti sisa waktu sebelum hari H-nya nanti kita bisa maksimal lah, bisa sampai ya 100%. Yang kurang sih memang dari penerimaan bola servis ya. Mungkin nanti kalau misalkan waktunya lebih panjang, kan ini ada kemunduran waktu. Ya mudah-mudahan nanti bisa 100%. Nah pemirsa, sebagai sajian penutup kami ajak Anda untuk kembali melihat tips gerakan senam yang bisa Anda lakukan di rumah untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran tentunya di tengah WFH ini atau work from home. Baiklah, saya Antung Nurami beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap saksikan Spotlight hanya di TV Tabalong. Ini nih Mbak Esti, kita kan ini lagi viral ya beberapa bulan terakhir, salah satu virus yang sedang menyebar gitu. Nah,
menurut yang saya baca nih katanya kan senam itu salah satu semacam gerakan dari masyarakat sadar untuk kesehatan, itu bisa menjaga daya tahan tubuh dari senam itu sendiri. Gimana sih Mbak Esti? Betul Mbak, kalau kita olahraga teratur pasti daya tahan tubuh kita pasti akan kuat ya, tanpa harus minum obat-obatan yang macam-macam. Tapi asal itu tadi pola makannya dijaga, makannya juga harus bergizi, hidup yang bersih, hidup yang sehat, olahraga terus, waktu istirahatnya juga cukup, diukur-ukur dengan sesuai usia. Pasti daya tahan tubuh kita bagus. Ini nih kan mungkin nih pemirsa yang ada di rumah ya, apalagi nih buat ibu-ibu yang mungkin baru melahirkan, berat badannya naik pesat gitu, tapi nggak sanggup dan nggak ada waktu untuk ikut senam di luar gitu, pengen melakukan senamnya di rumah aja. Kira-kira bisa nggak nih Mbak Esti? Bisa sekali, dengan keluarga lebih bagus. Di rumah ya kita bisa lakukan gerakan-gerakan sederhana yang tidak harus tapi ini beat musiknya aja agak direndahkan. Sedikit lebih pelan ya. Gimana nih, saya penasaran nih. Mau coba? Boleh. Saya mau coba, siapa tahu kan saya bisa lakukan nanti di rumah sama keluarga ya. Kita pelan-pelan aja ya. Oh ya. Saya sedikit di belakang lagi ya, biar bisa ngelihat ya Mbak Esti. Jaraknya? Iya. Kita pelan-pelan ya. Tangan di pinggang. Kita langsung aja ya, langsung Mbak. Iya. Kita langsung punya tangan ya. Sudah siap semua? Di belakang siap? Siap ya. Siap. 5, 6, 7 kanan. 1, 2, 3, 4. Angkat kanan. 6, 7, 8 kiri. 1, 2, 3, angkat kiri 5, 6, 7, kanan lagi 1, 2, 3, angkat 5, 6, 7 ke kiri 1, 2, 3, angkat 5, 6, 7, 8. Nah ini dulu yang pertama lah ya, ini untuk gerakan bagian ini gerakannya sedikit lebih pelan dari yang tadi aerobik gitu ya. Nanti cari musiknya yang beatnya lebih rendah daripada seperti dilomba-lombakan atau dalam kelas ya, bisa ini gerakannya manfaatnya untuk badan bagian atas, ini untuk dada, untuk lengan, kemudian kaki angkat, ini untuk bagian paha depan dan tangan juga. Itu fungsinya untuk apa nih buat tubuh kita? Ini bagian badan atas, itu bagian dada dan lengan, kiri kanan bisa trisep ya. Angkat. Nah ini bagian kaki diangkat, ini untuk otot kaki bagian depan, paha bagian depan. Boleh ke samping? Oke. Kita coba ya, buat ke samping ya. Siap ya. Kembali tangan di pinggang. Untuk ke samping ya. Siap. Paha samping kiri kanan dan paha dalam kiri kanan bagian bawah. Siap. 7, 8 step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sekarang kiri 1, 2, 3 dan 4 kiri 5, 6. Salam sehat buat semuanya, yuk mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 oleh kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jatuh kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6 turun ke batu, yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8